Halo pagi teman-teman. Siang hari ini saya berada di pinggiran kota Jogja. Ini di sekitaran daerah Purwomartani, teman-teman. Nah, di pinggiran kota Jogja di sini juga jalannya sangat bagus ya, sangat asri, pemandangan juga bagus. Wah, ini ada rombongan King nih. Kalau mengenai jalan di sekitaran kota Jogja ini sangat bagus, teman-teman. Jadi halus ya, sudah hampir rata. Jadi makanya orang-orang yang kalau goes di Jogja itu cukup seneng. Nah, kita belok kiri, nanti mengarah ke jalan menuju ke Cangkringan. Nah, kalau dulu saya goes dari rumah saya menuju ke Prambanan, terus baliknya itu muternya di lewat sini. Kurang lebih sekitar 25 kilo ya kalau kami PP. Dan jalurnya juga kalau pagi sangat baik sekali dan sangat bagus. Nah, teman-teman, setelah beberapa hari, satu minggu, saya menggunakan Veloz yang CVT yang 15. Nah, kami sedikit ingin men-sharingkan aja apa yang menjadi hal yang tidak saya suka dari Veloz ini, apa sih gitu loh. Nah, kalau dari sekilas, dari apa yang menjadi kekurangan Veloz, tapi dibandingkan dengan nilai lebih atau kelebihannya sih masih jauh, sangat recommended ya. Karena kelebihan-kelebihan Veloz itu juga menurut saya sudah jauh sekali berbeda dengan sebelumnya. Nah, ini tahun 2024 ya. Dan ini pun tipe yang CVT, bukan tipe yang Q. Nah, di konten saya sebelumnya saya sudah sedikit menjelaskan mengenai kenapa sih saya memilih yang tipe CVT bukan tipe Q. Jadi yang pertama, saya ingin lebih nyaman dengan rasio ban itu yang lebih tebal, sehingga kami ingin dapatnya yang lebih empuk. Nah, terus yang kedua mengenai kamera 360-nya tipe Q, itu kalau dari testimoninya di YouTuber, ada yang bilang kalau kamera 360-nya itu kalau pada saat malam jadi mundur itu kurang jelas. Nah, itu yang menjadi pertimbangan saya. Jadi bukan dari sisi penampilan, tapi kami dari kenyamanan. Dan lagian lebih murah, teman-teman. Nah, itulah saya ingin mencoba Veloz. Nah, kali ini saya sedikit ingin membahas soal kekurangan atau hal yang tidak saya suka dari Veloz ini. Yang pertama adalah mengenai fasilitas wireless charging, teman-teman. Ini yang ada di konsol ini. Nah, mungkin bisa dilihat ya di konsol ini, bisa jelas enggak ya. Nah, ini kalau menurut saya kok kurang praktis ya. Dan di HP saya juga tidak begitu masuk, teman-teman. Nah, berikutnya lagi ya di depan sini. Jadi di bawah dari audio, dari panel AC. Nah, di sini sama sekali tidak ada ruang. Nah, kalau misalnya memang serius menyematkan wireless charging, saya sarankan sih Toyota menaruhnya di sini. Jadi di bawah sini, di bawah dari panel AC, tombol dari panel AC. Nah, sehingga buat pengendara Veloz, jadi kalau misalnya mau naruh dompet, mau naruh kunci dan HP di sini seolah-olah tidak ada gitu loh. Nah, di sini wireless chargingnya pun di HP saya
di S23 Ultra itu juga tidak bisa masuk, teman-teman. Jadi agak ini kurang besar, jadi tidak bisa dipakai akhirnya. Nah, Veloz ini menggantikan dengan sejenis pocket di kanan kiri dari konsol ya. Nah, di sebelah kirinya itu juga ada tempat buat ngecas. Nah, di sana sih praktis ya. Jadi kalau saya ngambil kabel buat ngecas HP, ini bisa di sini. Nah, akhirnya saya mengakali dengan cara kalau misalnya saya naruh tas kecil ya, tas pouch gini ya. Ini saya taruh di sini, teman-teman. Jadi di depan. Nah, seperti ini. Nah, ini isinya dompet, termasuk kunci pun saya taruh di sini. Jadi kunci mobil saya masukkan di dalam tas, dompet serta HP dan rokok biasanya. Jadi hal yang tidak saya suka ini sama sekali tidak ada ruang di bawah panel AC. Kalau misalnya itu dibuatkan, kalau itu misalnya hanya sekedar buat tempat yang kosong, itu nanti bisa buat naruh dompet, buat naruh kunci atau HP, teman-teman. Dan wireless chargingnya ini kalau bisa dibesarkan atau dipindah ke depan. Kalau misalnya ini pindah ke depan, nah di sini bisa dipakai buat naruh barang-barang seperti itu yang kecil-kecil yang begitu. Nah, sehingga akhirnya saya menambahkan phone holder yang seperti ini ya. Nah, seperti ini sehingga HP ada tempatnya di sini. Lagian kalau ada telepon bisa langsung kita terima, dan saya menggunakan ini, teman-teman. Jadi headset seperti ini. Nah, terus di sini pun akhirnya saya buat naruh duit buat parkir atau mungkin kayak Pak Ogah ya. Jadi kalau misalnya kita mau belok, kita pasti perlu uang, entah 1000-an, 2000, dan apalagi parkir. Kalau parkir kita sering ya. Nah, sehingga di sini akhirnya saya manfaatkan buat naruh duit, teman-teman. Soal konsumsi BBM, hari Selasa minggu lalu, jadi kami pakai meeting ke Semarang dari Jogja PP ya, kurang lebih sekitar jarak ada 250 kilo ya. Karena dari Jogja kami meeting ke Semarangnya itu di daerah Kaligawe. Nah, ternyata konsumsi bahan bakar juga lumayan irit, teman-teman. Jadi tidak begitu boros. Pada saat itu kami PP dan tidak saya rubah, hasilnya bisa di angka konsumsi bahan bakar 15,4. Nah, kemarin lupa saya rekam, jadi lumayan irit kalau terhitung menggunakan Veloz ini. Nah, sekiranya yang perlu ditambah dari Veloz apa ya? Nah, kalau saya sih masih berpikiran mengenai crankguard engine, jadi di area bawah, di bawahnya engine ya. Nah, itu ada informasi kalau misalnya itu dipasangi crankguard, itu nanti akan sedikit keredam mengenai getaran, teman-teman. Cuman ini masih saya pelajari, saya pertimbangkan mau saya pasang atau tidak. Nah, terus ada lagi yang mengusulkan buat kalau misalnya menambahkan peredam itu hanya cukup di daerah pintu saja, karena Veloz ini sudah lebih baik dalam hal kesenyapan dan peredaman suara kalau dibanding dengan Avanza. Nah, terus mengenai penerangan juga saya rasa mungkin perlu ya, karena lampu standar ini menurut saya kalau misalnya buat jarak jauh dan di malam hari mungkin agak kurang kalau menurut saya. Jadi entah kami akan menambahkan mini proji yang kita pasang di grill atau di bawahnya grill, dan ditambahkan lagi mungkin di fog lamp.
Nah, sekarang sudah banyak sekali yang dijual di aftermarket. Jadi lampu itu ada 3 jenis nyala ya. Jadi nyala yang putih, terus campuran yang putih dan kuning, dan ada lagi yang kuning. Nah, itu dipakai buat pada saat berkabut, teman-teman. Wow, banyak sekali truk. Ini kalau tidak salah dari apa namanya, lereng Gunung Merapi ya. Mungkin bawa pasir kali. Nah, di daerah Cangkringan ini jalannya cukup bagus, teman-teman. Jadi halus. Kadang-kadang kami juga ngetes sepeda motor ke arah sini. Nah, kalau hari ini mungkin agak rame nih karena libur ya. Kalau saya biasanya kalau ke sini di sore hari kalau ngetes motor ya, dan jalan juga tidak begitu padat. Tapi asiknya di Veloz ini, teman-teman, ada mode drive. Jadi mode drive power, normal, dan eco. Nah, ini juga cukup baik menurut saya di Veloz. Jadi sudah ditambahkan dengan mode driving. Kalau menambahkan power nanti tinggal memencet tombol aja. Kalau powernya nanti kita tahu pencet lebih. Sekali pencet aja sudah timbul power ya. Nah, di sana kelihatan ya. Jadi warnanya berubah sedikit, warna apa ya? Warna kuning ya ini ya. Warna kuning apa orange gitu loh. Nah, ini kalau buat saya buat nyelip sini ini enak banget tenaganya. Nah, ini kalau kita pakai mode power, kita pencet sekali nanti berubah kembali ke normal. Kalau dipencet lama nanti akan menjadi eco, teman-teman. Nah, ini salah satu kelebihan dari fitur di Veloz. Jadi sudah memiliki mode driving. Nah, mungkin itu ya teman-teman ya, yang bisa sedikit kami sharingkan. Apa sih yang menjadi kekurangan di Veloz yang tidak kami suka. Nah, terutama di tempat penempatan barang di area konsol box ini yang sangat minim sekali. Nah, itu mungkin perlu diimprove oleh Toyota agar diperbaiki ya nanti ke depannya. Nah, di depan itu tampak Gunung Merapi, teman-teman. Itu kelihatan ya. Di sebelah kanan, kalau belok kanan, saya punya teman namanya Pak Deyono. Dia teknisi moge dulunya. Nah, kalau ke kanan kita bisa ke tempatnya Pak Deyono. Nah, kita mau belok kiri. Nah, ini jalur kalau misalnya touring, kita bisa ke arah Kopi Merapi. Kalau di Kopi Merapi itu sangat ramai sekali, teman-teman. Nah, kalau dari luar kota mungkin perlu ya nyoba ke Kopi Merapi, apalagi mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa. Kalau tidak salah dulu bukanya jam 9. Jadi jam setengah 9 itu sudah ramai sekali, orang sudah pada duduk-duduk di sana. Nah, ini jalannya bagus sekali, teman-teman. Jalannya bagus, bersih, asri, halus ya.
Nah mungkin itu ya teman-teman ya yang bisa sedikit kami sharingkan di siang hari ini. Mudah-mudahan berguna buat saya pribadi dan teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam safety driving.